Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Teman-teman, adik-adik para pecinta kitab berbahasa Arab, alhamdulillah kita sudah sampai pada bab sulasi pada kitab Nasaihul Ibad karangan Syekh Muhammad Nawawi Umar Al-Jawi Al-Bantani. Kita sudah sampai pada bab sulasi 33. Kemarin sudah 22. Nah, jadi sekarang adalah sulasi dan padanya di sini ada 55 maqalah. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah, nafa'ana Allah ta'ala bi'ulumihi fid darain, amin ya rabbal alamin. Bab sulasi, ini bab pada menjelaskan sulasi. Bab di sini khabar dari mubtada mahzub, takdirannya hadza. Wa fihi, dan pada bab ini khamsun wa khamsuna, ada 55. 55 apa? Mau'izatan, yaitu 55 nasihat. Tamyiznya. Sab'atun ahbarun, bermula 7 itu adalah hadis Nabi. Wal baqi asarun, dan sisanya berarti 48 makalah yang ada di dalam ini adalah asar atau perkataan sahabat. Perkataan sahabat atau tabi'in ini. Nah, al-maqalatul ula, bermula ini makalah yang pertama. Ruwiya, diriwayatkan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu, bahwasanya beliau Nabi qala, bersabda, man asbaha, siapa orang yang ketika di pagi hari, ay dakhala fi waqti subhi, itu orang yang masuk pada waktu subuh, wa huwa yashku, sedangkan ia sedang mengadukan nasibnya atau sedang mengeluh, ilan nas, kepada orang-orang. Jadi ketika waktu pagi ia baru bangun, lalu langsung mengeluhkan nasibnya, mengadukan nasibnya. Apa yang diadukan? Di qal ma'ashi, akan sempit kehidupannya. Faka'annama yashku rabbahu, maka perbuatannya yang mengadukan nasibnya kepada orang-orang ini, maka seakan-akan dia itu sedang mengadukan Tuhannya. Dia sedang mengadukan bahwa ketidakadilan Tuhan, seperti itu. Wasyikayatu, dan bermula mengadu itu, la taliqu, tidak pantas, illa ilallahi, kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tempat kita mengadu itu ya bukan manusia, tetapi Allah. Min fa'innaha, maka yashku, mengeluh itu min jumlati doa, itu seperti berdoa. Nah, jadi mengeluh kepada Allah itu dari jumlah doa, itu seakan-akan kita berdoa, ya Allah, begini nasibku sekarang, ya Allah, hanya Engkau yang tahu. Jadi seolah-olah kita berdoa untuk dimudahkan oleh Allah. Tetapi akan berbeda jika kita mengeluh kepada para manusia. Nah, amma syikayatu ilan nasi, adapun mengeluh, mengadukan nasib kepada orang-orang, fahiya, maka hal seperti itu min alamati adamir ridha biqismatillahi ta'ala lahu, maka itu adalah tanda dari ketiadaan ridha dengan pembagian yang Allah berikan kepadanya. Jadi ada bagian-bagian yang sudah Allah takdirkan kepada kita dan kita tidak ridho dengan pembagian itu. Kama ruya, sebagaimana diriwayatkan,
an Abdullah bin Mas'ud, dari Abdullah bin Mas'ud, qala, ia berkata, Abdullah bin Mas'ud berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, ala u'allimukumul kalimati allati takallama biha Musa alaihi salam. Maukah kalian aku ajarkan satu kalimat maksudnya bukan satu kata ya, tapi beberapa kalimat lah gitu. Allati takallama biha, yang ia kalimat-kalimat itu Nabi Musa berucap dengannya kalimat-kalimat itu oleh Nabi Musa alaihissalam. Kapan dia berbicara? Kapan Nabi Musa itu berbicara dengan kalimat-kalimat yang akan diajarkan oleh Nabi ini? Hina jawazal bahra, ketika Nabi Musa hendak menyeberangi lautan, bi Bani Israel atau ma'a Bani Israel. Di kitab aslinya ma'a Bani Israel, di sini tulisannya bukan Bani Israel. Ya benar, ma'a Bani Israel. Di sini langsung Bani Israel. Ketika Nabi Musa akan menyeberangi lautan bersama Bani Israel. Faqulna, maka kami, kata para sahabat, bala, tentu wahai Rasulullah, ya Rasulullah. Qala, maka bersabda Nabi, kulu, katakan olehmu, Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Kata Nabi, ucapkan olehmu, ya Allah, bagimu segala puji, hanya kepada kamulah, hanya kepada engkaulah kami mengeluhkan nasib kami. Wa antal musta'an, dan engkau itu zat yang maha menolong. Wala hawla wala quwata illa billah, dan tidak ada kekuatan daya kecuali Allah al-aliyyil azim, yang maha tinggi lagi maha perkasa. Inilah kalimat yang dipakai oleh Nabi Musa ketika menyeberangi lautan. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-A'mash, berkata A'mash, apa yang dikatakan, fama taraktuhna, maka aku tidak pernah meninggalkan kalimat-kalimat ini, mundu sami'tuhunna, semenjak aku mendengar kalimat-kalimat ini, min syaqiqil asadi al-kufi, yaitu aku dengar kalimat-kalimat ini dari seseorang yang bernama Syaqiq al-Asadi, orang Kufah. Wahuwa, dan dia Syaqiq al-Asadi ini adalah Wahuwa benar. Wahuwa, dan dia orang yang bernama Syaqiq ini itu mendapatkan hadis itu ana Abdullah, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Qala al-A'mash, berkata seseorang yang bernama A'mash ini, atani atun seharusnya. Atani atun fil manami, telah mendatangi akan aku oleh seseorang yang datang. Jadi fa'il dari ata. Ada seseorang yang mendatangiku fil manami, ketika tidur. Faqala, maka ia berkata, orang yang mendatangiku itu, ya Sulaiman, wahai Sulaiman. Berarti A'mash ini nama aslinya adalah Sulaiman ini. Zid fi hadhil kalimat, tambahkanlah pada kalimat-kalimat ini. Maksudnya kalimat Allahumma lakal hamdu tadi itu, wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Nah, setelah itu al-aliyyil azim itu disuruh untuk menambahkan kalimatnya. Zid fi hadhil kalimat, tambahkan pada kalimat-kalimat itu, wa nasta'inuka ala fasadin fina, wa nas'aluka silaha amrina kullih. Nah, jadi disuruh untuk menambahkan pada kalimat yang di atas, ditambahkan ini, wa nasta'inuka ala fasadin fina.
Jadi nanti jadinya Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim wa nasta'inuka ala fasadin fina wa nas'aluka salaha amrina kullih. Nah, dan kami meminta pertolongan kepadamu atas kerusakan yang ada pada kami, dan kami meminta kepadamu akan kebaikan dari perkara-perkara kami semuanya. Nah, waman asbaha, lanjutan hadisnya ini, waman asbaha, dan siapa orang yang ada ketika pagi hari, dakhala fi sabahi, ketika ia memasuki pada waktu subuh, li umuri dunya hazinan, bagi perkara-perkara dunia ia merasa gundah, faqad asbaha sakhitan 'ala Allah, maka sungguh ia telah berada di pagi hari dalam keadaan marah kepada Allah. Jadi ia tidak ridha kepada Allah karena urusan-urusan dunia, lalu ia bersedih hati. Wal makna, dan bermula artinya, man hazina, bermula siapa orang yang bersedih, ala umuri dunia, di atas perkara-perkara dunia, faqad ghadaba ala Allah, maka sungguh ia telah marah kepada Allah, tidak suka, tidak ridha kepada Allah, li'annahu, karena ia lam yarda biqada'illah, tidak ridha dengan ketentuan Allah, walam yasbir, dan tidak bersabar, ala balaihi, di atas ujiannya Allah, walam yu'min biqadarihi, dan ia tidak beriman dengan ketentuan atau takdirnya, li'anna ini apa nih? Ini ada kesalahan dari tulisan. Dan ia tidak percaya dengan ketentuan atau takdirnya, li'anna kullu ma, karena bahwa tiap-tiap ma, sesuatu, waqa'a fid dunia, yang terjadi di dunia ini, fahuwa biqada'illah, itu terjadi karena ketentuan daripada Allah Ta'ala, wa qudratihi, dan karena kudratnya Allah. Wa man tawadha'a li ghaniyin, dan bermula siapa orang yang tunduk bagi orang yang kaya, li ginahu, karena kekayaannya, faqad zahaba sulusa dinihi, maka sungguh telah hilang 2/3 dari agamanya. Nah, berarti ini tunduk kepada orang kaya karena kekayaannya. Tetapi kalau orang kaya itu berilmu, mendermakan, mensedekahkan hartanya, maka itu tidak apa-apa kita muliakan, karena itu adalah karunia Allah juga kepadanya. Nah, akan tetapi itu bukan standar ketakwaan, karena kalau yang kaya itu adalah yang paling takwa, maka Qarun adalah yang paling bertakwa, karena dialah yang paling kaya. Sampai-sampai kunci berangkasnya itu tidak dapat kita pikul, bahkan oleh beberapa ekor sapi. Dan kalau yang takwa itu seorang pembesar, maka Fir'aun dan raja-raja lalim lainnya adalah yang paling takwa. Tetapi bukan seperti itu. Yaitu li'anna syari'ata, karena bahasanya syariat itu, ayyakuna ta'ziman nas, ada hendaknya syariat itu mengagungkan manusia, li ajli salahihi, yaitu karena kesalehannya, karena keilmuannya, wali ajli ilmihi, dan karena keilmuannya, donat ta'zimi li ajli malihi, bukan ta'zim disebabkan karena hartanya. Nah, tetapi ada memang orang-orang yang kaya, orang-orang yang berilmu itu tercakup dalam satu orang. Beberapa orang itu kaya, alim, dan mendermakan hartanya itu ada pada satu sosok. Jadi tidak apa-apa kita muliakan orang-orang seperti itu.
fa inna man akramal mala, maka sungguh siapa orang yang memuliakan harta, ahanal ilma wassalaha, maka ia telah menghina akan ilmu dan kesalahan dan kebagusan. Nah, itu makalah pertama dari makalah bab selesai. Semoga ada manfaatnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.